Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom kakak Uli. Selamat hari minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik? Baik, sehat, bahagia, luar biasa. Oke semua, berkat Tuhan adik-adik sehat dan dalam keadaan baik di rumah. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita masih tetap beribadah di rumah. Minggu ini kita masuk di minggu ke-16 setelah Trinitatis. Sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa yang dipimpin oleh Abang Remo. Baik, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita di minggu ini, kita terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kepada kami napas kehidupan dan kesehatan hingga pada saat ini. Kami bersyukur. Bapa yang baik, di pagi hari yang indah ini, kami akan memulai ibadah virtual kami. Dimanapun adik-adik sekolah minggu boleh mengikuti ibadah ini, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati mereka, biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kepada mereka sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Baik adik-adik, kita bernyanyi dari buku MD Sekolah Minggu nomor 8, Kereta Api Sekolah, dan dilanjut dengan Halo Kawanku. Adik-adik sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Allah, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Baik adik-adik, kembali kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku MD Sekolah Minggu nomor 174 ayat 1, di pasada Amin. kita masuk di hukum Taurat yang ketiga. Titah ketiga, 1, 2, 3.
Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah. Amin. Baik adik-adik, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat yang pertama, dihapuskan dosaku. Kakak undang adik-adik sekolah minggu untuk berdiri. Sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa memohon pengampunan dosa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Epistel buat kita pada minggu hari ini yang tertulis dalam Lukas 14 ayat 12 sampai ayat 14. Adik-adik sudah dapat? Sudah, Kak Mawar. Kita baca bergantian ya. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi anak sekolah minggu sambil kita bangkit berdiri. Sekolah minggu, kita sama-sama mengaku iman rasuli kita sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, kita sama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Oke adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Wesaragi, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 124, Roma tu Yesus. Sekolah minggu, duduk yang baik, siapkan Alkitabnya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Amang Pendeta Wesaragi. Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adikku sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Amang mau mengajak Amang, Inang, orang tua dari adik-adikku sekolah minggu, kakak, tante, tulang, mari mendampingi adik-adik sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, untuk hal, untuk hari, untuk nafas kehidupan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu sekolah minggu berkumpul di rumah kami masing-masing. Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini, untuk adik-adik sekolah minggu, mari membuka Alkitabnya. Firman Tuhan tertulis di dalam Amsal pasal 8 ayat 32 sampai dengan ayat 36. Amsal 8 ayat 32 sampai dengan ayat 36. Kalau sudah dapat, sudah dibuka, Amang akan membacakan untuk kita. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku
mencintai maut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom untuk adik-adikku sekolah minggu. Dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan akan karya penciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Firman Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa Tuhan sangat berkenan kepada anak-anak yang mau mendengarkan didikan. Dalam penciptaan Tuhan, kalau adik-adik sekolah minggu masih ingat, 6 hari lamanya Allah bekerja menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ada salah satu ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa, sangat spesial, yaitu manusia. Dia menciptakan manusia memiliki akal pikiran, akal budi. Dan yang terkhusus Allah memberikan gambar dan rupanya kepada manusia. Itulah spesialnya manusia, ciptaan Tuhan. Namun ternyata dalam perjalanan ciptaan Tuhan itu, manusia yang diberikan Tuhan akal pikiran, lewat akal dan pikiran itu manusia mencoba belajar bekerja dalam hari-hari yang Tuhan berikan. Lewat pikirannya, lewat segala sesuatu yang ada padanya ia belajar. Ketika ia melihat Tuhan memberikan perintah, berikan nama-nama kepada setiap hewan yang ada di bumi ini, dia melihat bentuk rupanya, dia memberikan nama ini gajah. Ketika dia melihat ada pohon yang berbuah, dia mengatakan ini mangga. Itulah luar biasanya manusia. Dia memberikan setiap nama bagi hal-hal yang ia lihat. Ketika ia meraba buah pisang itu sudah lembek, warnanya sudah kuning, oh ini sudah masak, bisa dimakan. Lewat apa yang ia pegang, lewat apa yang ia lihat, lewat apa yang ia rasakan, dia belajar dari situ. Namun dalam perjalanan ciptaan Tuhan itu, ternyata manusia itu ada kekurangan, ada kesalahan dalam perjalanannya bersama dengan Tuhan. Dia tidak memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Malah ia ingin seperti dengan Allah, ingin sejajar, ingin serupa dengan Allah. Lalu ia melupakan firman atau perintah Allah kepadanya untuk tidak memakan buah yang ada di tengah pohon taman itu. Apakah yang terjadi adik-adikku untuk manusia itu? Lalu Allah menghukum mereka. Ketika berkat Tuhan yang telah ia berikan kepada manusia, ia membuangnya, maka ia akan menerima hukuman. Ketika kuasa yang diberikan Allah kepada manusia itu tidak dipergunakan dengan baik, ketika dia tidak mau mendengarkan perintah atau didikan dari Allah, arahan dari Allah, maka hukumlah yang akan datang kepadanya. Adam dan Hawa Tuhan hukum. Tuhan tidak mengizinkan mereka lagi tinggal di taman yang sungguh luar biasa nikmatnya. Mereka harus bersusah payah. Ini jugalah yang firman Tuhan sampaikan, ingatkan kepada kita adik-adik sekolah minggu lewat minggu kita ini. Di mana dikatakan, oleh sebab itu hai anak-anak dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Jika engkau ingin berbahagia, jika engkau ingin senang dalam perjalanan kehidupanmu, engkau harus memelihara jalanku. Apakah jalan-jalan dari Tuhan? Lewat firman Tuhan ini di pasal 8 ayat 13 dikatakan, takut akan Tuhan. Itulah yang menjadi dasar dari jalan Tuhan dalam perjalanan kehidupan umat manusia. Bagaimanakah dikatakan takut akan Tuhan? Karena takut akan Tuhan, di dalam Tuhan, Tuhan itu membenci kejahatan. Aku membenci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Inilah jalan Tuhan. Di dalam Tuhan itu tidak ada kejahatan, di dalam Tuhan itu tidak ada kesombongan, di dalam jalan Tuhan itu tidak ada kecongkakan, di dalam Tuhan itu tidak ada perilaku atau pikiran jahat, dan di dalam Tuhan itu tidak ada mulut pembohong atau yang memiliki tipu muslihat.
Bayangkan, ketika manusia itu tidak lagi berjalan di dalam jalan Tuhan, Kain dan Habil. Adakah yang mengingat cerita tentang Kain dan Habil? Kain yang telah dipenuhi rasa kecemburuan, Kain yang telah dipenuhi rasa keirian hati, dia melakukan segala cara. Karena ia melihat bahwa Tuhan lebih mengasihi dia, mengasihi Habil, lalu ia membunuh adiknya. Kain membunuh adiknya Habil. Bayangkan. Itulah orang-orang yang sudah dipenuhi rasa jahat, rasa cemburu, rasa perilaku yang tidak baik. Manusia yang tidak hidup di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, jika engkau ingin bahagia, karena di dalam Tuhan di ayat 14 dikatakan, di dalam Tuhan itu ada kebijaksanaan, di dalam Tuhan itu adalah ada pertimbangan pengertian, di dalam Tuhan itu ada keadilan. Itulah Tuhan kita. Dan manusia yang ingin berbahagia harus mendengarkan perintah Tuhan dan hidup di jalan Tuhan. Oleh sebab itu, lewat firman Tuhan pada saat ini, di dalam ayat 33 dikatakan, dengarkanlah didikan maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Tuhan telah mengingatkan kita lewat perintahnya, 10 perintah Tuhan dan perintah kasih di dalam Alkitab kita yang telah kita dengarkan setiap minggu, baik lewat orang tua kita, lewat orang-orang di sekitar kita, lewat guru-guru sekolah minggu, guru-guru pengajar, dan banyak lagi yang mengingatkan kita tentang hukum kasih. Itulah yang Tuhan inginkan. Maka jauhkanlah darimu sifat jahat. Apakah kira-kira contohnya adik-adik sekolah minggu? Ayo, contoh perilaku sifat jahat yang pernah kita lakukan atau yang pernah kita lihat. Di dalam perintah Tuhan, titah 10 titah Tuhan, perilaku jahat yang manakah yang dikatakan? Dari perintah pertama sampai perintah ke-10, ketika kita mengabaikan salah satunya, maka kita telah hidup tidak lagi berada di dalam kasih Tuhan. Oleh sebab itu, di rumah banyak sekali orang tua yang selalu mengingatkan adik-adikku sekolah minggu, jangan seperti ini, jangan mencuri, jangan nakal, jangan mengingini apa yang ada pada temanmu, pada adikmu, pada orang lain. Jangan mengingini apa yang ada dimiliki oleh teman-temanmu di sekolah atau di lingkungan rumahmu. Tetapi syukurilah apa yang ada padamu. Jangan sombong karena kita pintar, karena kita cantik, ganteng, karena kita memiliki apa yang kita inginkan dari orang tua kita. Jangan menjadi sombong. Tingkah laku jahat yang selalu menjahili, menyakiti perasaan orang lain, menyakiti perasaan orang tua, ketika diingatkan, disuruh, kita mengabaikannya, seperti Adam dan Hawa yang mengabaikan perintah Tuhan, maka dia dihukum. Mau enggak kira-kira di sekolah minggu kena hukum? Abang itu takut kena hukum. Oleh sebab itu, jangan sampai kita mengabaikan, kita tidak mendengarkan perintah Tuhan, perintah orang tua kita, perintah yang diberikan kepada kita. Karena itulah kebahagiaan yang boleh kita capai ketika kita berada di dalam Tuhan, yaitu lewat mendengarkan. Itulah mula dari segala pengetahuan yang baik. Mendengarkan. Apa yang perlu didengarkan? Firman Tuhan berkata, mendengarkan apa yang dikatakan oleh perintahnya, titahnya, mendengarkan apa yang baik yang telah disampaikan kepada kita. Disitulah kebahagiaan orang-orang percaya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu di pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Wah, luar biasa ini. Kitab Amsal mengajari orang-orang percaya, mengajari kita adik-adik sekolah minggu, ternyata tidak cukup hanya mendengarkan saja, tetapi yang setiap hari. Wah, ini dia adik-adikku, hal yang paling luar biasa yang harus kita pegang selalu.
Tidak semua orang mampu untuk menghidupi, melakukan perintah Tuhan dalam kesehariannya. Ada 24 jam Tuhan berikan. Kita pagi-pagi bangun tidur sampai sore, banyak waktu yang telah kita pakai. Tapi firman Tuhan berkata, yang setiap hari bahkan menjaga pintu gerbangku. Bagaimana ya kira-kira adik-adikku? Sanggupkah kita yang selalu menghidupi, menjadikan perintah atau firman Tuhan itu menjadi tongkat kita dalam menjalani perjalanan kehidupan kita, menjadi kekuatan gadah kita untuk menghalau, mengalahkan si iblis dalam perjalanan kehidupan kita, menghalau sifat-sifat jahat, menghalau kesombongan, menghalau kecongkakan, tinggi hati, menghalau tingkah laku jahat, dan banyak lagi sifat-sifat si iblis di tengah-tengah kehidupan kita. Menjadikan Tuhan yang pertama dalam hidup kita, menjadikan Dia tempat kita mengadu, menjadikan Dia tempat bersuka cita, berduka cita dalam setiap situasi kita, setiap hari, setiap waktu. Bukan hanya pagi saja, bukan hanya malam saja, tetapi setiap waktu yang Tuhan berikan. Karena apa? Karena siapa yang mendapatkan aku akan berkenan kepadanya. Itu kata Allah kita. Siapa yang berkenan mau mengikut Kristus, maka Dia akan mengakui kita di hadapan Bapa di surga. Maka kita akan diberikan tempat yang luar biasa yang telah Ia sediakan. Tetapi bagi orang yang tidak mendapatkan aku, bagi orang yang membenci aku, maka dia lebih mencintai maut. Sungguh menakutkan. Janganlah ada kiranya dari antara kita, dari antara adik-adikku sekolah minggu yang lebih mencintai hukuman atau maut. Tetapi mari kita mencintai kehidupan dan keselamatan. Mari kita mencintai sukacita lewat keselamatan yang telah diberikan Tuhan kita Yesus. Dengan apa kira-kira? Dengan berlaku benar di hadapan Allah di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, dengan berlaku adil, dengan berlaku pengertian. Itulah tanda sebagai anak-anak Allah. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Mari agar kita berkenan di hadapan Allah, mari kita mencintai jalan Tuhan, mari kita menghindari sifat-sifat yang tadi Amang sebutkan, perilaku-perilaku jahat, mari kita jauhkan dari kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami anak-anak-Mu sekolah minggu. Tuhan mengingatkan kami agar kami lebih mencintai Engkau Bapa, mencari Engkau di dalam perjalanan kehidupan kami setiap hari, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Kami tidak mau Tuhan lebih mencintai maut, tetapi kami lebih mencintai keselamatan yang Engkau berikan. Kuatkan kami Bapa, agar kami menjadi anak-anak yang baik, yang dijauhkan dari sifat-sifat jahat, sifat sombong, serakah, sifat perilaku jahat, dan perbuatan-perbuatan yang Engkau tidak sukai. Tapi biarlah kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang memiliki pengertian yang baik, memiliki keadilan, memiliki kasih setia-Mu, dan menjadi penyayang dalam kehidupan kami. Biarlah kami dibentuk lewat mendengarkan didikan dari orang tua kami, dari guru-guru kami di perjalanan kehidupan kami di sekolah minggu juga Bapa, dan di lingkungan kami, terlebih Bapa di rumah kami lewat orang tua kami. Biar kami dibentuk lewat didikan yang baik yang daripada-Mu. Ampunkan kami Tuhan untuk setiap dosa pelanggaran kami.
agar kami layak disebut sebagai anak-anak yang Engkau kasihi. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita memuji Tuhan sambil kita memberikan persembahan kita, dan kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari buku Indes Sekolah Minggu nomor 151, Ikondo Bualota Barita. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. berikanlah Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu buat kita semua. Pertama sekali kakak Ulim dan kakak guru sekolah minggu yang lain mengucapkan terima kasih buat orang tua kami yang sudah mengirimkan video kreativitas dari adik-adik sekolah minggu. Terima kasih juga buat adik-adik sekolah minggu yang ikut berperan untuk mengirimkan video kreativitas sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, di sini kakak Uli mau memberikan tugas untuk adik-adik sekolah minggu ataupun kreativitas untuk adik-adik sekolah minggu, yaitu untuk horong 1 bernyanyi dengan judul lagu Halo Kawanku Semua. Untuk horong 2 bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 124 dengan judul lagu Roma to Jesus. Untuk horong 3 melafalkan Amsal 8 ayat 34. Oke, adik-adik sekolah minggu, tugas kreativitasnya jangan lupa dikirim. Horong 1 dikirim ke Inang Mawar atau Kakak Mawar. Horong 2 dikirim ke Abang Remon. Horong 3 dikirim ke Kakak Uli.
Kakak guru sekolah minggu menunggu ya adik-adik untuk kreativitas dan video aktivitasnya. Bye, selamat hari Minggu.